Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Catatan Sekolah. Di video kali ini kita akan belajar apa sih perbedaan dari faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, sebelum selanjutkan, teman-teman itu harus paham dulu bagaimana cara mencari faktor, bagaimana cara mencari faktor prima, dan bagaimana cara mencari faktorisasi prima. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita belajar ya. Nah, sekarang soal yang pertama. Faktor dari 72. Faktor itu bisa kita gunakan, bisa kita cari. Caranya bagaimana? Kita gunakan tabel kalau faktor. Berarti kita buat tabelnya dulu. Di sini ya. 72. Masih ingat bagaimana cara mencari faktor suatu bilangan? Masih ingat ya di video sebelum. Kalau teman-teman belum paham, bisa di video sebelumnya sudah ada. 72 dibagi 1, maka hasilnya adalah 72. Kemudian 72 dibagi 2 bisa enggak? Bisa ya teman-teman ya. Dapat berapa? Dapat 36. Kemudian 72 dibagi 3 bisa enggak? Bisa enggak? Bisa ya. Dibagi 3 dapat 24, ya kan? Ini ke bawah terus. Kemudian dibagi 4 bisa dapat ini 32 berarti 8. Nah, teman-teman itu harus hafal perkalian ya. Kalau teman-teman nggak bisa perkalian, teman-teman bisa menggunakan susun atau progapit. Kemudian dibagi 5 nggak bisa, dibagi 6. Dibagi 6 coba kita dibagi 6 dapat 1, ini dapat 2. Oke. Dibagi 7 nggak bisa, dibagi 8. 7 dibagi 8 itu dapat berapa ini teman-teman? 9 ya. Ya, 9. Kemudian 9 ada lagi gak? 9 bisa ya, kalau dibagi 9 dapat 8. Nah, kalau kemarin ketemu angka yang kebalik ini berarti prosesnya sudah selesai. Nah, berarti faktor dari 72 apa saja? Ya, kita tulis semuanya. Berarti 1. Faktor dari 72 adalah 1, 2, 3. Kemudian angka berapa lagi? 4. Kemudian angka 6, 8, 9. Kemudian setelah 9, 12. Nggak cukup ya, 12. Kemudian 18, 2 di bawahnya nggak apa ya teman, 24, setelah 24 36, setelah 6 7 2. Nah, ini faktor dari 72. Intinya faktor itu kita tulis semuanya ya. Nah, langkah selanjutnya faktor prima. Nah, faktor prima dan faktorisasi prima itu kita bisa cari menggunakan pohon faktor ya. Nah, teman-teman harus hafal bilangan primanya apa saja. Oke, caranya 72. Bilangan prima pertama yang membagi 72 itu adalah 2 ya kan. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 gitu ya. Kemudian 11. Nah, 72 dibagi 2 ini dapat, di sini dapat 3. Dapat berapa nih? Dapat 6. Kemudian 36 dibagi berapa lagi teman-teman? Dibagi 2. Kalau dia masih genap artinya dia masih bisa dibagi 2 ya. 36 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? 18. Dia masih genap berarti 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 dapat berapa? 9. Nah, 9 ini dibagi 2 enggak? Enggak. 9 kan tidak habis dibagi 2, berarti dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, bilangan prima apa saja sih yang ada di sini? Kita lihat angka 2 sama angka 3. Nah, faktor prima itu juga bisa dilihat dari tabel faktor ini. Kita lihat mana yang bilangan primanya 2 dan 3. Berarti kita tulis nih 2 dan 3.
Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini dapat dilihat dari pohon faktor ini nih. Kita tulis ya, berarti 2 faktorisasinya itu dikali 2 dikali berapa lagi? 2 dikali 3 dikali 3. Iya. Atau biasa disingkat 2 pangkat berapa ini teman-teman? 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya ada berapa? 3 pangkat 2. Nah, gitu caranya ya. Jadi faktor itu ditulis semuanya faktornya. Kalau faktor prima berarti yang ditulis hanya bilangan prima saja. Kalau faktorisasi prima, nah, paham ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 2. Nah, faktor prima dan faktorisasi prima dari 48. Caranya masih sama, berarti yang kalau faktor kita gunakan tabel faktornya 48. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Maaf, jelek. Oke, 48 dibagi 1 dapat 48 ya. Bagi 2 bisa habis ya. 42 dapat 24. Dibagi 3 bisa. Dibagi 3 dapat 16. Kemudian dibagi 4. Dibagi 4 dapat 12. Dibagi 6 dapat 8. Ya kan? Oke, dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa ya teman-teman ya. Dibagi 8 dapat 6. Nah, ketemu angka yang kebalik, berarti prosesnya sudah selesai. Berarti kita bisa menulis faktornya berapa aja nih. Oke. 1, jadi faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48. Maaf ya teman-teman ya. Ini enggak muat di sini. Jadi yang penting teman-teman tahu caranya ya. Oke, selanjutnya faktor prima dari 48. Kalau teman-teman faktor primanya itu bisa gunakan pohon faktor, juga bisa gunakan tabel faktor. Kalau menggunakan tabel faktor di sini sudah ada, kita bunderi saja mana bilangan primanya dari faktor 48 ini. Kita lihat 1 bukan bilangan prima ya. 2, 3, mana lagi yang menjadi bilangan prima? Nggak ada. Berarti ya 2 dan 3. Nah, faktorisasi primanya itu baru kita gunakan pohon faktor ya. Kita cari faktorisasi primanya dari 48. 48 pertama, ingat kalau ada bilangan genap maka faktor prima yang membagi adalah 2 ya. 48 dibagi 2 dapat berapa? 24. Oke. Ini masih genap berarti masih bisa dibagi 2, dapat berapa? 12. 12 bilangan genap berarti masih bisa dibagi 2, dapat berapa? Dapat 6. Dia genap lagi berarti 2 lagi, dapat 3. 3 ini berarti dibagi 3 dapat 1. Sampai sini boleh, sampai sini dapat 1 juga boleh. Oke. Jadi faktorisasi primanya yaitu kita tulis nih, berarti 2 1 2 3 3 4 dan 3. Maksudnya 2-nya sebanyak 4 kali, 3-nya sebanyak 1 kali. Yang di sini saja ya, yang ini. Oke. Nah, atau bisa disingkat atau bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat berapa ini teman? 1, 2, 3, 4. Ini dikali ya. Dikali 3 pangkat 1 nggak usah ditulis. Gitu ya cara teman-teman yang membedakan faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi saya ingatkan kembali kalau faktor itu ditulis semuanya, bisa dicari menggunakan tabel faktor. Nah, faktor prima itu faktor dari suatu bilangan itu, yang ditulis hanya bilangan primanya saja. Kalau faktorisasi prima kita bisa menggunakan pohon faktor.
Ingat, kita harus hafal perkalian ya dan bilangan prima ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan ini, hafalkan dulu perkalian dan bilangan primanya. Oke? Video kali ini cukup, semua bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.